Shalom adik-adik. Apa kabarnya nih? Pasti dahsyat dan luar biasa. Ketemu lagi sama Kak Fani dan Kak Samuel di sekolah minggu di rumah aja. Nah, sebelum kita mulai sekolah minggu kita, apa aja nih yang perlu kita siapkan? Yang perlu kita siapkan tentu saja Alkitab. Lalu kita persiapkan hati dan pikiran kita. Dan jangan lupa kita persiapkan uang persembahan kita. Nah, Kak Fani, hari ini tema kita apa nih? Tema kita adalah surga tempat tinggal orang percaya. Wah, tentang surga. Iya dong. Adik-adik juga siapkan ayat bacaan kita hari ini, Kak. Dari mana Kak ayat bacaan kita hari ini, Kak? Ayat bacaan kita pada hari ini terambil dari Wahyu pasal 21 ayatnya yang ke-9 hingga ayatnya yang ke-27. Ayat berapa Kak Fani? Wahyu pasal 21 ayat 9 sampai 27. Nah, karena kita sudah siap, saatnya kita untuk memulai sekolah minggu kita. Nah, untuk memulai sekolah minggu kita mau tahu nih, surga itu gimana ya Kak? Kita pergi ke surga itu harus lewat mana? Kita pergi ke surga karena kita adalah orang percaya. Jalan ke surga hanya satu-satunya adalah Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama memuji Tuhan dengan lagu One Way. Untuk memulai sekolah minggu kita, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita bersatu hati dan pikiran dengan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Kau telah menjaga kehidupan kami dalam satu minggu kemarin, sehingga hari ini kami dapat bertemu kembali untuk bersekolah minggu. Berkati kami semua Tuhan Yesus dimanapun kami berada, sehingga kami dapat mengikuti sekolah minggu kami dengan baik. Sertai dan berkati kami Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, kita orang Kristen percaya bahwa rumah kita bukan hanya di dunia ini, tapi rumah kita juga ada di surga. Adik-adik, pasti kita semua mau masuk surga kan? Baiklah, mari kita buka hati kita sebelum kita beribadah. Kita angkat pujian yang menyatakan bahwa rumah kita tidak di dunia ini saja, tapi di dalam surga. Musik. Dan mulia, dalam hatiku sedih dan susah, ku ingat Bapa-Ku di surga. Aku ada di dalamku, tempat suci dan mulia, dalam hatiku sedih dan susah, ingat Bapa-Ku di surga. Adik-adik, surga itu mulia. Surga itu hadiah yang diberikan Tuhan Yesus secara cuma-cuma kepada kita. Karena Tuhan Yesus itu memberikan hadiah kepada kita, kita harus bersyukur karena kebaikan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Mari kita berterima kasih atas anugerah dan hadiah yang Tuhan Yesus berikan kepada kita, yaitu surga. Kita sama-sama menyanyi lagu Sana Surga Yang Mulia.
terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita memanggil Tuhan masuk ke dalam hati kita. Biarkan Tuhan memimpin, menuntun langkah kita dan menyucikan kita. Mari kita buka hati kita angkat pujian Yesus ku panggil. Kita pada hari ini terambil dari Wahyu pasal 21 ayat 9 sampai 27 dengan perikop Yerusalem yang baru. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Lalu ia berkata kepadaku, katanya, marilah ke sini. Aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, turun dari surga dari Allah. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah dan cahayanya, sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis jernih seperti kristal, dan temboknya besar lagi tinggi, dan pintu gerbangnya 12 buah, dan di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat, dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Di sebelah timur terdapat 3 pintu gerbang, dan di sebelah utara 3 pintu gerbang, dan di sebelah selatan 3 pintu gerbang, dan di sebelah barat 3 pintu gerbang. Dan tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar, dan di atasnya tertulis ke-12 nama ke-12 rasul anak domba itu. Dan ia yang berkata dengan aku mempunyai suatu tongkat mengukur dari emas untuk mengukur kota itu serta pintu-pintu gerbangnya dan temboknya. Kota itu bentuknya 4 persegi panjang sama dengan lebarnya, dan ia mengukur kota itu dengan tongkat itu 12.000 stadia. Panjangnya dan lebarnya dan tingginya sama. Lalu ia mengukur temboknya 144 hasta menurut ukuran manusia yang adalah juga ukuran malaikat. Tembok itu terbuat dari permata yaspis, dan kota itu sendiri dari emas tulen, bagian kaca murni, dan dasar-dasar tembok kota itu dihiasi dengan segala jenis permata. Dasar yang pertama batu yaspis adalah dasar yang kedua batu nilam, dasar yang ketiga batu merah, dasar yang keempat batu zamrud, dasar yang kelima batu unang, dasar yang keenam batu sardis, dasar yang ketujuh batu ratna cempaka, yang kedelapan batu beril, yang ke-9 batu krisolit, yang ke-10 batu krisopras, yang ke-11 batu lazuardi, dan yang ke-12 batu kecubung. Dan ke-12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara. Setiap pintu gerbang terdiri dari 1 mutiara. Jalan-jalan kota itu dari emas murni bagaikan kaca bening. Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya. Demikian juga anak domba itu dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemudian Allah menerangi, dan anak domba itu adalah lampunya. Dan bangsa-bangsa akan berjalan
dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya, dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya, dan pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada siang hari, sebab malam tidak akan ada lagi di sana, dan kekayaan dan hormat bangsa-bangsa akan dibawa kepadanya, tetapi tidak akan masuk ke dalam suatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba. Demikian firman Tuhan. Amin. Selamat pagi dan selamat hari Minggu adik-adik semua. Hari ini kakak mau bercerita bersama Kak Rian dan Kak Sinta. Selamat pagi adik-adik semua. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Kalian, Kak Diana, dan Kak Sinta ingin memulai bercerita. Adik-adik yang mengikuti sekolah minggu di rumah, duduk yang tenang ya, agar bisa mendengarkan cerita sampai selesai. Adik-adik sekalian, pasti pernah melakukan suatu perjalanan yang jauh. Nah, tentu kita akan merasa senang jika kita melihat ada tanda batas kota di mana kita tinggal. Tanda itu bisa saja berupa gerbang atau tulisan-tulisan yang menunjukkan nama kota kita. Itu berarti bahwa kita hampir tiba di rumah. Pada jalan kehidupan, satu kali kita akan melihat suatu tanda yang berbunyi batas kota. Adik-adik tahukah artinya? Kita sedang menuju ke kota apa? Jawabannya adalah kita ke surga. Surga adalah tempat yang mulia, di mana Allah ada dan di mana kita akan tinggal untuk selama-lamanya. Saat nanti kita tiba di surga, kita akan lupa segala persoalan dan kesukaran yang kita alami selama masih di dunia ini. Adik-adik pasti pernah rindu kampung halaman. Kita rindu untuk pulang ke rumah orang tua ataupun bertemu dengan kerabat yang lain. Begitu juga halnya dengan surga. Kita merindukannya. Mengapa? Saat kita berada di surga, kita akan melihat Tuhan Yesus secara langsung tanpa ada yang membatasi ataupun menghalangi. Kita akan melihat rupa Tuhan dan Ia akan menyambut kita di sana. Saat ini kita memutuskan untuk mengambil jalan yang membawa kita menuju surga. Kita harus memilih jalan yang benar. Saat ini kita harus mengambil keputusan dan memulai berjalan ke surga di mana Tuhan Yesus tinggal. Bersama Yesus, kita akan hidup selama-lamanya. Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Tuhan Yesuslah jalan menuju ke surga. Saat ini, Ia berdiri di sini dan mendengarkan apa yang kita ucapkan. Dia ingin supaya kita meminta Tuhan Yesus menjadi juru selamat. Dia ingin kita berada pada jalan menuju surga. Bila kita berjalan pada jalan yang ditunjukkan, maka kita akan melihat tanda batas kota surgawi itu. Inilah saatnya yang paling tepat untuk memutuskan bahwa kita akan ikut Tuhan Yesus selama-lamanya. Melalui Dialah kita akan tiba di kota yang penuh kemuliaan, di mana Ia ada dan kita pun bersamanya. Di sanalah kaum bangsa dan bahasa di dunia akan bersama-sama menyanyikan pujian kepada Tuhan Allah. Apakah adik-adik ingin tinggal di surga? Ya, suatu hari nanti kita akan ke sana. Tetapi ingat, cara untuk masuk ke surga adalah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus.
Halo, pesan firman Tuhan akan kita dengarkan. Seperti biasa ada syaratnya. Apa itu berdoa dulu? Oh, itu wajib. Tapi kita harus ada sukacita. Senyum dulu. Dan kita harus bersemangat. Ayo bersemangat. Nah, itu dia anak-anak Tuhan harus bersukacita dan bersemangat. Pesan firman Tuhan akan kita dengarkan. Tentunya kita wajib untuk berdoa terlebih dahulu. Bernyanyi yuk. Lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa pada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, dengan penuh sukacita dan bersemangat, kami siap untuk mendengarkan pesan firman Tuhan. Buat kami pintar dan buat kami konsentrasi sampai akhirnya pesan firman Tuhan kami dengarkan. Dan biarkan kami tetap konsentrasi sampai ibadah sekolah minggu online hari ini selesai. Sehingga sukacita dan semangat selalu di hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Baik, terima kasih anak-anak sudah pintar karena berdoa terlebih dahulu. Anak-anak yang terkasih, terima kasih terlebih dahulu untuk teman kalian yang sudah membacakan Wahyu pasal 21 ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-27. Tema kita hari ini adalah surga tempat tinggal orang percaya. Surga tempat tinggal orang percaya. Anak-anak yang terkasih, sesuai dengan tema yang hari ini diberikan pada kita untuk kita renungkan bersama dalam pesan firman Tuhan, Ibu Pendeta teringat sebuah lagu. Dan lagu ini sudah dari Ibu Pendeta kecil dulu, bukan hanya Ibu senangi, tapi lagu ini sudah ada dari dulu sampai sekarang pun akan tetap kita nyanyikan. Lagunya seperti ini ya. Di surga nanti pakai baju putih, atas kepala mahkota emas. Haleluya, puji Tuhan, kekal selamanya. Anak-anak, kalau menyanyikan lagu itu tentunya kita harus bersukacita, kita harus bergembira. Bukannya bernyanyinya dengan keadaan lesu, dengan muka yang muram. Kita harus menyanyikannya dengan sukacita dan bersemangat. Karena lagu tersebut membawa kita untuk merasakan indahnya surga. Nah anak-anak, pesan firman Tuhan yang pertama, Wahyu pasal 21 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-27 yang sudah teman kalian baca dan yang sudah kalian dengar di dalam hati kalian masing-masing menggambarkan betapa indahnya surga, betapa luar biasanya surga. Surga bukan hanya menjadi tempat tinggal kita nanti, bukan hanya menjadi tempat tinggal orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi surga adalah tempat di mana Tuhan Yesus akan memerintah di dalam kehidupan kita yang kekal. Bukan hanya itu, surga adalah dambaan kita. Apa itu dambaan? Dambaan adalah impian, sesuatu yang sangat diinginkan semua orang. Impian adalah sebuah cita-cita yang mau kita tuju di dalam kehidupan kita. Nah, artinya lagi anak-anak yang terkasih, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus membawa kita semua yang percaya kepadanya untuk ada bersama-sama di sorga, untuk merasakan yang namanya keindahan sorga. Di sorga nanti tidak ada yang namanya tangisan, tidak ada yang namanya kesedihan, tidak ada yang namanya cubit-cubitan, tidak ada lagi yang namanya kesakitan, tidak ada. Di surga nanti yang ada hanyalah kasih-Nya Tuhan, karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang penuh dengan kasih. Jadi hanya ada Tuhan yang memerintah dengan penuh kasih, dengan ketulusan. Nah,
pesan firman Tuhan yang kedua. Bukankah Tuhan Yesus mengatakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup"? Anak-anak, perhatikan dengan baik kata-kata yang Tuhan Yesus sendiri katakan, bahwa akulah jalan. Nah, jalan menuju surga adalah melalui Tuhan Yesus Kristus. Melalui percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita akan ada bersama-sama di surga, di mana ada Tuhan memerintah dalam kasih-Nya, dalam ketulusannya. Jadi anak-anak yang terkasih, pesan firman Tuhan yang kedua ini ingin mengajak kita supaya kita punya tujuan menuju surga, kita harus melalui Tuhan Yesus Kristus, yaitu dengan jalan, mari percaya kepada Tuhan Yesus. Bukan hanya mengatakan, aku percaya, bukan hanya itu, tetapi mempercayakan hidup kita, tidak ragu Dia pasti tolong kita, tidak ragu Dia pasti menjamin kehidupan kita, tidak ragu Dia akan selalu ada bersama-sama dengan kita saat ini, nanti kalian tumbuh besar dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus akan selalu ada bersama dengan kita. Jadi percayalah kepada Tuhan Yesus selama-lamanya. Jadi percayakan kehidupan kita kepada Tuhan Yesus. Dia pasti tolong, Dia selalu ada. Dan selalulah kenal pribadi, ajaran, perintah, dan apapun yang Tuhan Yesus katakan. Bukan hanya kita percayai, tetapi mari kita kenal Tuhan Yesus lebih dalam lagi. Untuk mengenal Tuhan Yesus lebih dalam lagi, berarti kita harus rajin sekolah minggu, rajin berdoa, rajin baca Alkitab. Dengan demikian, Roh Kudusnya Tuhan akan menuntun kita setiap hari menjadi pribadi yang semakin memberikan yang terbaik. Sehingga kita akan ada bersama-sama dengan Tuhan Yesus di sorga, di mana Dia akan memerintah dengan kasih, dan tidak ada lagi yang namanya dusta, tidak ada lagi yang namanya perbuatan-perbuatan jahat, tidak ada lagi yang namanya kesakitan, tangis, dan air mata. Nah, jadi ayo tunjuk tangan, siapa yang mau ke surga? Ada Tuhan Yesus di sana. Amin untuk pesan firman Tuhan. Mari kita berdoa syafaat. Kita berdoa. Terima kasih untuk pengharapan yang Tuhan tunjukkan lewat pembacaan Alkitab dan pesan firman Tuhan hari ini, di mana pengharapan dalam kehidupan kami menuju surga dan merasakan surga dalam hidup kami masa kini dan nanti akan selalu ada dalam kehidupan kami. Dan pengharapan itu kami serahkan kepada Tuhan yang hidup, yang selalu ada bersama dengan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan yang memberikan kami kehidupan dan pengharapan tersebut. Ya Tuhan, kami mau bawa dalam doa dengan tekun doa-doa ini. Di dalam masa pandemi COVID-19, di mana sekolah minggu online masih dilakukan, di mana pembelajaran pun tetap dilakukan online. Meskipun sebagian mulai masuk dalam pembelajaran tatap muka dengan protokol kesehatan ketat, diberkatilah pemerintah kami dengan segala kebijakan yang mereka berikan di dalam peraturan tersebut. Masing-masing diri kami Tuhan jaga, lindungi, dan biarkan kami tetap taat prokes. Terlebih-lebih lagi Tuhan, kami akan memulai pembelajaran tatap muka dengan masa waktu yang diperpanjang, baik itu dari anak-anak PAUD sampai perkuliahan. Biarkan penyertaan Tuhan, penjagaan Tuhan, perlindungan Tuhan membawa kami aman, terbebas dari COVID-19. Meskipun kami tahu virus COVID ini masih ada di sekitar kami. Kami juga mau serahkan ya Tuhan ibadah sekolah minggu online, di mana majelis pekerja harian Jemaat GKI Patah setia terus mendukung. Diberkatilah majelis pekerja harian Jemaat GKI Patah. Diberkatilah kakak sekolah minggu. Diberkatilah pendeta yang juga turut mendukung bersama-sama dengan kakak-kakak di dalam tim multimedia, dalam kesetiaan memberikan yang terbaik di setiap bagian masing-masing. Tuhan memberkati ibadah sekolah minggu online dalam proses perekaman dan penayangannya, sehingga anak-anak tetap merasakan perjumpaan dengan
kepada Tuhan Yesus Kristus yang kami puja, yang kami percaya seumur hidup kami. Kami juga mau berdoa kepada orang tua kami yang juga setia mendampingi dan ikut bersama-sama dengan anak-anak mengikuti sekolah minggu online. Diberkatilah orang tua, diberkatilah semua yang mendukung, diberkatilah apa yang boleh anak-anak terima di dalam pesan-pesan firman Tuhan, di dalam ujian penyembahan, di dalam doa yang mereka nyatakan nama Tuhan dimuliakan. Dan semua anak-anak, orang tua, kakak-kakak sekolah minggu boleh senantiasa memberikan yang terbaik. Nama Tuhan dimuliakan, sukacita dan semangat selalu ada di dalam situasi seperti apapun. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, jikalau masih ada tante atau om atau orang yang kami kenal atau yang tak kami kenal, di mana mereka masih menjalani isolasi mandiri dan perawatan untuk kesembuhan tubuh mereka karena COVID-19. Tuhan sembuhkan, Tuhan kuatkan, Tuhan hiburkan, Tuhan berkati makan dan minuman yang masuk dalam tubuh mereka sehingga membawa kebaikan tubuh. Proses vaksinasi pun sedang di dalam masa-masa diterima oleh orang-orang yang belum menerima vaksin. Tuhan memberkati proses vaksin tersebut sehingga membawa kebaikan bagi tubuh. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah apapun yang kami boleh lakukan yang baik dalam kehidupan kami. Dan biarkan pada ibadah sekolah minggu di minggu selanjutnya, dengan segala rencana apapun yang sekolah berikan atau yang seksi pelayanan anak jemaat GKI Epata nyatakan untuk membawa anak-anak kami semakin takut akan Tuhan, untuk membawa anak-anak kami semakin pintar, berintelektual, semakin cerdas. Diberkatilah siapapun yang membawa kebaikan, memberikan pengajaran-pengajaran yang baik bagi anak-anak yang kami kasihi. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami dan kami akan menutupnya dengan mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ayat hafalan pada minggu ini terambil dari Wahyu 21 ayat 2 yang berbunyi demikian. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Demikian ayat hafalan minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Adik-adik, ayat hafalan kita pada minggu ini tadi terambil dari Wahyu pasal 21 ayat yang kedua. Nah, adik-adik dapat menghafal ayat hafalan minggu ini di rumah dan mengirimkan video adik-adik menghafal ayat hafalan untuk ditayangkan pada minggu depan. Ingat, adik-adik dikirimkan ke guru sekolah minggunya ya. Adik-adik selalu ingat dan percaya bahwa hanya ada satu jalan ke surga. Seperti yang sudah kita katakan pada awal tadi, one way, satu jalan. Hanya Tuhan Yesuslah satu-satunya jalan kita untuk menuju ke surga. Karena itu mari kita angkat pujian yang menyatakan bahwa hanya satu jalan ke surga. Musik. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Satu jalan ke rumah Bapa, Yesus saja jalannya. Tiada jalan lain, tiada jalan lain, tiada jalan lain lagi. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Tiada jalan lain, tiada jalan lain, tiada jalan lain, tiada jalan lain lagi. Hanya satu
kita. Mari kita siapkan persembahan kita, masukkan uang persembahan dalam amplop, di amplop tulis nama dan lingkungan, dan tulis juga persembahan sekolah minggu. Kemudian diserahkan ke gereja atau dititipkan ke orang tua ataupun sekolah minggunya, atau dapat juga dikirimkan ke nomor rekening yang tertera di bawah ini. Adik-adik, sebelum kita mengumpulkan persembahan kita, mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat berkat-Mu yang berlimpah bagi kami. Melalui orang tua kami, Kau menyediakan berkat bagi kami. Sekarang kami akan mengumpulkan persembahan untuk pelayanan gereja-Mu dan untuk pelayanan sekolah minggu. Tolong Kau berkati ya Bapa, agar persembahan kami ini dapat digunakan dengan baik untuk pelayanan sekolah minggu dan pelayanan gereja. Di dalam anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sambil kita mengumpulkan persembahan kita bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur karena surga sudah diberikan Tuhan secara gratis kepada kita. Kita juga bersyukur diberikan nafas kehidupan. Mari kita bersyukur karena kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Kita mengumpulkan persembahan sambil menyanyi lagu bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Sekali lagi. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik, kita sudah tiba di penghujung ibadah kita. Selalu ingat dan percaya bahwa kita orang percaya itu pasti masuk surga. Dan di surga nanti kita akan pakai baju putih dan mahkota emas. Mari kita memuji Tuhan. Sekali lagi kita nyatakan syukur kita. Musik. Nanti pakai baju putih atas kepala bermahkota emas. Haleluya, puji Tuhan kekal selamanya. Sambut pujian ini sekali lagi. Nanti pakai baju putih atas kepala bermahkota emas. Haleluya, puji Tuhan kekal selamanya. Nah, anak-anak yang terkasih, kita tiba di penghujung ibadah sekolah minggu online. Mari kita bersyukur kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah menyertai ibadah sekolah minggu online hari ini. Sukacita dan semangat selalu ada di hati kami. Ya Tuhan, minggu depan kami akan berjumpa lagi dalam ibadah sekolah minggu online. Kami lebih percaya kepada Tuhan, Tuhan semakin memberkati kami, nama Tuhan semakin dimuliakan. Terimalah syukur kami saat ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak, hari ini kita belajar tentang Yesus sebagai jalan menuju surga. Surga adalah tempat tinggal orang yang percaya kepada Yesus. Jadi, mari kita selalu hidup dengan percaya kepada Yesus Kristus, sehingga kita mencapai tujuan kita, yaitu menuju surga. Bagi adik-adik, kakak-kakak, om dan tante yang sedang isolasi mandiri, yang berjuang melawan COVID-19, semoga lekas sembuh dan tetap semangat. Jangan lupa taati protokol kesehatan 5, yaitu memakai masker,
mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, mengurangi aktivitas di luar rumah. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, selamat berjumpa kembali bersama Kak Titin di aktivitas. Nah, hari ini kita akan membuat aktivitas seperti tema yang telah diberikan hari ini, yaitu mengucap syukur atas keselamatan, serta tema kecilnya yaitu surga tempat tinggal orang percaya. Nah, hari ini kakak membuat aktivitas yang berhubungan tuh dengan namanya surga. Di sini kakak membuat aktivitas berupa mahkota. Nah, ini adalah mahkota kerajaan surga. Nah, lalu bagaimana sih kak membuat aktivitas ini? Nah, di sini langsung saja kakak akan memberitahukan alat dan bahannya. Adapun alat dan bahan yang kakak gunakan seperti gunting, lalu ada spidol, pulpen, pensil, dan juga penghapus ya. Dan tak lupa juga kita juga menyiapkan lemnya untuk memberikan lekat pada polanya nanti. Lalu kakak juga sudah menyiapkan pita. Nah, di sini kakak menggunakan pita warna coklat. Adik-adik di rumah bebas saja menggunakan pita warna apa saja. Nah, lalu juga ada karton warna kuning. Ya, di sini kakak sudah siapkan karton dengan berbagai macam pola. Nah, di sini karena mahkota itu identik dengan warna kuning, jadi kakak menggunakan mahkota dari kertas karton yang khusus berwarna kuning. Nah, yang pertama yang kita siapkan adalah membuat polanya. Yang pertama membuat lingkaran garis persegi panjang dulu nih adik-adik. Ini dari kertas karton ya. Jadi adik-adik memberikan ukuran kepada panjangnya ini yaitu sekitar 50 cm dan lebarnya 4 cm. Lalu adik-adik gunting. Nah, di sini perlunya yaitu ada 2 buah untuk persegi panjangnya. Lalu setelah ini adik-adik bisa membuat persegi panjang yang pendek. Jadi tadi ada yang panjang, nah lalu yang ini adalah yang pendek. Yang pendek ini ukurannya yaitu 12 cm panjangnya dan lebarnya 4 cm. Terus adik-adik juga memberikan nih tambahan 1 cm panjangnya buat nantinya memudahkan buat melipat ya. Jadi ini 1 cm ya lebihnya dari 12 cm tadi. Lalu adik-adik juga membuat seperti ini ya, pola seperti ini. Di sini panjangnya 12 cm, lalu lebarnya 4 cm dan juga ada tambahan di samping ini ya sebanyak 1 cm. Dan adik-adik bisa memberikan pola setengah lingkaran di tengah-tengah ya, di antara 4 cm dan 4 cm-nya adik-adik bisa kasih setengah lingkaran. Kalau misalnya adik-adik kesulitan, adik-adik bisa minta tolong sama kakaknya ataupun juga mamanya. Nah, selanjutnya buat juga pola segi 6. Nah, seperti kakak buat di sini, kakak buat 2 segi 6, masing-masing sisinya ada 4 cm ya, sama keduanya. Nah, yang ini tadi kita buatnya sebanyak 6 buah ya. Yang ini tadi persegi panjang kecilnya dibuat 6, dan juga yang ini tadi yang ada setengah lingkarannya buat juga sebanyak 6. Lalu juga kita akan membuat lingkaran kecil-kecilnya buat sisi-sisi pada mahkotanya. Nah, ini terserah aja mau warna apa, bebas ya. Terus juga ada persegi kecil juga di sini, segi panjang yang kecil nanti buat hiasan di atasnya. Nah, dan juga tadi ada pita juga kakak potongkan. Ya, kakak potongkan sedikit aja nanti buat hiasan di atasnya. Nah, kalau sudah selesai membuat polanya, nah di sini kakak akan mencontohkan bagaimana cara menempelnya. Nah, di sini kita tempelkan persegi panjang yang kecil dengan yang ini ya, yang ada setengah lingkarannya. Tadi kan ada tuh satu lebihan panjangnya yaitu 1 cm. Lalu adik-adik bisa kasih lem seperti ini ya. Nah, lalu adik-adik bisa kasih lemnya. Nah, adik-adik bebas kalau mau pakai lem yang cair ataupun yang lem kertas seperti punya kakak. Kalau sudah, nah kita tempelkan. Ya, sudah rapat seperti ini. Baru deh, nah seperti yang sudah kakak buatkan sebelumnya. Kalau sudah merekat semuanya, di sini kita siapkan segi 6 tadi. Nah, kita buat segi 6-nya, ditempelkan pada sisi-sisinya. Nah, seperti ini ya.
ditempelkan seperti itu ke 6 sisinya. Nah, adik-adik, ini contoh yang sudah kakak tempelkan pada sisi-sisinya yang segi 6 tadi. Kalau sudah ditempel semua, dibalik ya. Nah, kalau sudah dibalik seperti ini, nah ya, tadi sudah kakak balik, terus sudah dibalik supaya merekat lemnya. Di sini kita tempelkan lagi nih pada setiap sisi-sisinya. Nah, dilepkan semuanya kedua belah sisinya ya, jangan lupa supaya merekatnya sempurna. Nah, seperti ini ya contohnya. Kakak lem. Nah, seperti ini ke 6 sisinya. Nah, ini dia contoh yang sudah kakak lem ke 6 sisinya. Kalau sudah dilem seperti ini, sudah dirasa sudah cukup menempel ya dengan kertasnya, lalu kita tempelkan yang segi panjang besar ini tadi ke sisi-sisinya. Nah, nanti adik-adik bisa menggunakannya sebanyak 2 kali ya untuk menempelkannya, untuk menempelkan lemnya ke kertas kartonnya. Ini dia tadi yang sudah kakak lemkan ya. Di sini digunakan 2 karton di depannya dan di belakangnya supaya lebih bagus, dan juga nanti lemnya juga supaya lebih merapat lagi. Nah, kalau sudah, adik-adik bisa gunakan segi 6 tadi, salah satunya di atas. Nah, ini kakak kasihkan lem lagi, lalu adik-adik lemkan di atasnya. Seperti ini. Nah, itu buat di atasnya supaya tidak ada terlihat bekas pensil ya ataupun pulpen. Nah, kalau sudah, adik-adik bisa nih. Tadi yang setengah lingkaran kecilnya adik-adik ya. Adik-adik bisa gulungkan. Nanti baru dilem di ujung sini. Di kedua sisi ya supaya lebih mudah. Nah, kalau sudah, tempel lagi di bawahnya. Di atasnya ya, tempelkan di atasnya. Nah, di sini ya. Kalau misalnya memang kesulitan nih menggunakan lem ini, lem kertas, adik-adik juga bisa menggunakan double tip ya. Bebas saja supaya bisa menempel di atasnya. Nah, ini. Kalau sudah, nih, yang persegi panjang yang kecil, gulung lagi buat hiasan di atasnya. Kalau sudah selesai digulung, dilemkan lagi ya di atasnya sini. Ini juga ya, tapi kakak juga lupa buat melemnya, ini harus di atas dilem juga. Nah, kalau sudah tadi di atasnya dikasih gulungan tadi ya, yang besar dan yang kecil. Kalau sudah, kasih pitanya ya, kasih pitanya di sini. Biasanya ya, kalau dirasa kepanjangan, adik-adik bisa mengguntingnya. Nah, kalau sudah, nah ini juga ya, ini juga harus ditempelkan di atasnya. Nah, supaya lebih rapi, ini juga ya harus ditempelkan di atasnya. Ya, tadi kan sudah kakak lemkan. Terus juga jangan lupa ya adik-adik buat nempelkan pitanya, pita coklat tadi itu di bagian keduanya ya. Jadi harus diseling di atas dan di bawah dengan rapi. Nah, selanjutnya kalau sudah pitanya tertempel, adik-adik bisa masih ini ya, bulatan kecil tadi di sisi-sisinya. Nah, ini kita kasih hiasannya tadi. Setelah aja ya, bisa bentuk lingkaran atau mau bentuk bintang juga nggak apa-apa, dengan kombinasi warna yang berbeda-beda. Nah, setelah itu
Ayat hafalannya hari ini terambil dari Wahyu 21 ayat 2 yang berbunyi, dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Nah, ini ada ditulis di kertas ya, lalu ada ditempelkan dan tempel di bagian sininya. Bisa kita tempelkan. Nah ya, sudah jadi di sini kota yang sudah kakak buat. Adik bisa menggunakannya juga selain jadi pajangan. Nah, dan jangan lupa juga ayat hafalan hari ini juga mengajarkan kepada kita bahwa mahkota kerajaan surga itu memang ada, dan Tuhan sudah sediakan buat kita anak-anaknya yang mana anak-anaknya harus percaya, taat, dan selalu setia pada Tuhan. Dan juga adik-adik jangan lupa ya untuk membuat aktivitasnya di rumah. Nanti adik-adik bisa mengumpulkannya terakhir hari Kamis, dan bisa tag Instagram SPJ 4 dan juga jangan lupa buat mengumpulkan aktivitasnya ke WA guru sekolah minggu masing-masing di lingkungannya. Terima kasih, sampai jumpa, dan bye-bye. Nanti pakai baju putih di atas kepala bermahkota emas. Haleluya, puji Tuhan kekal selamanya. Tambah pujian sekali lagi. Nanti pakai baju putih di atas kepala bermahkota emas. Haleluya, puji Tuhan kekal selamanya. Teman-teman, ayat hafalan kita terambil dari Perjanjian Baru, Roma pasal 10 ayat 17. Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Roma pasal 10 ayat 17. Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Roma pasal 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Roma pasal 10 ayat 17 yang berbunyi demikian. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Amin. Roma pasal 10 ayat 17 yang berbunyi demikian. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus.